Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayundana dengan NIM 2120108 dari Dedikasi T09A. Di sini saya membuat perancangan link komunikasi radio gelombang mikro pada daerah Ungaran Salatiga guna memenuhi tugas besar dari komunikasi radio gelombang mikro. Nah, untuk setnya sendiri, untuk set A itu ada Ungaran dan set B itu Salatiga. Untuk koordinat setnya sendiri pada set yang Salatiga ini dengan latitude 7 derajat 19 menit 38,1 detik pada lintang selatan, dan untuk longitudenya sendiri 110 derajat 29 menit 59,77 detik pada bujur timur, dan elevasinya sendiri 575,2 meter untuk site Ungaran sendiri dengan latitudenya 7 derajat 8 menit 8,77 detik pada lintang selatan, dan longitudenya 110 derajat 24 menit 22,45 detik pada bujur timur, dan dengan elevasinya 342,7 meter. Jadi ini adalah bentukan dari konfigurasi yang telah saya buat. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada bagian transmission analysis ini terdapat tampilan yang sudah dikonfigurasi. Untuk konfigurasinya sendiri, saya diantaranya seperti konfigurasi pada curah hujan, kemudian konfigurasi pada antena IDU, ODU, kemudian pada bagian transmission lines, dan juga nanti kita akan mencari jarak dari space diversity. Untuk konfigurasi yang saya gunakan ini dengan jenis space diversity. Untuk konfigurasi antena audio ini, untuk bagian antena model, saya menggunakan VHLPX2 180. Mengapa saya menggunakan ini? Karena jenis antena ini dapat menjangkau jenis dari frekuensi yang saya gunakan. Untuk frekuensi bandwidth-nya yang saya gunakan yaitu 18.000 MHz dengan jaraknya sendiri itu 23,6 km. Kemudian pada set antena IDU juga menggunakan radio modelnya itu seperti yaitu 8800 8 GHz, karena jenis radio model tersebut dapat menjangkau dari set yang sudah saya rancang. Untuk range frekuensinya tersebut 8.000 MHz itu termasuk dengan rate medium haul. Kemudian pada bagian antena high di sini terdapat beberapa jalur, ada jalur A dan jalur B. Untuk bagian rendah ini merupakan site Ungaran, dan juga yang tinggi ini Salatiga. Dan di sini saya menggunakan obstacle berupa gedung dan juga ada beberapa pohon.
Kemudian untuk antena TRDR, di sini untuk bagian ungaran dan juga di sebelah sini untuk bagian salatiga. Untuk konfigurasinya sendiri saya menggunakan antena TRDR karena antena tersebut digunakan dalam sistem space diversity. Kemudian untuk jaraknya dari antena diversity tersebut dengan rumus lambda sama dengan C per F, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan untuk frekuensinya sendiri saya itu 18 GHz, 18 kali 10 pangkat 9 dengan hasil 0,016 dengan jarak sini jarak maksimal antar antena utama dengan antena diversity dapat diraih dengan rumus 3 dikali lambda dikali R. R itu adalah radius permukaan bumi bagi dengan D, yaitu jarak dari Ungaran ke Salatiga, set A ke set B itu 23,6 km, sehingga dihasilkan hasil akhir 12,9 meter. Kemudian untuk mendapatkan nilai DR ini dari TR ditambah dengan hasil dari perhitungan jarak tadi, yaitu 12,9, sehingga untuk DR-nya sendiri 213,9 meter. Kemudian untuk TR-nya sendiri yaitu dari hasil DR tadi ditambahkan dengan 12,9 meter. Kemudian lanjut ke konfigurasi bagian antena kopling TR-TR. Di sini saya menggunakan loss pada set Ungaran Salatiga itu sama sebesar 3 dB. Kemudian untuk antena kopling DR-DR menggunakan jumlah sebesar 2 dB. Untuk jumlah host ini saya menggunakan jumlah host tersebut agar tidak mempengaruhi nilai availability di hasil akhir. Kemudian pada transmission lines TR-TR, di sini jenis antena yang saya gunakan EW180-180 karena seperti penjelasan di awal, jenis antena ini dapat menjangkau perancangan yang saya buat, yaitu dengan frekuensi bandwidth 18.000 MHz. Kemudian untuk transmission lines DR-DR ini sama seperti yang tadi, karena jenis antena tersebut dapat mencakup frekuensi yang saya gunakan. Untuk konektor loss-nya sendiri sama 2 dB. Kemudian pada bagian curah hujan, untuk bagian curah hujan ini saya untuk rainfall-nya sendiri ITU Pirai. Kenapa menggunakan jenis file tersebut? Karena di Indonesia sendiri iklimnya tropis. Jadi untuk iklim tropis menggunakan jenis file tersebut. Kemudian jenis polarisasinya biasanya itu vertikal dan horizontal, namun saya menggunakan vertikal sehingga sesuai dengan curah hujan, jadi itu turun ke bawah, jadi langsung ke bawah. Kemudian pada bagian path profile, untuk frekuensi yang digunakan yang sesuai yang sudah saya tentukan dari awal, yaitu 18.000. Kemudian untuk si faktornya sendiri itu 4, karena jalur yang digunakan itu tidak terlalu curam seperti pegunungan dengan pegunungan, sehingga menggunakan nilai 4 itu sudah cukup. Kemudian pada nilai
availability. Di sini untuk availability-nya didapatkan hasil akhir 99,91. Dapat dikatakan hasil tersebut bagus karena mendekati nilai 100. Dan untuk availability-nya sendiri seperti yang tertampil juga lumayan kecil. Jadi semakin mendekati 100 maka dapat dikatakan availability-nya itu semakin bagus. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.